Halo teman-teman, perkenalkan dulu nih, nama aku Darren dari kelas 9B. Dan hari ini kita akan bikin tape. Oke guys, daripada lama-lama lagi, mending kita langsung aja lihat alat dan bahannya. Oke teman-teman, untuk alat dan bahan yang pertama, kita butuh daun pisang. Nah, tapi jangan segede ini juga ya teman-teman, nanti dipotong-potong lagi. Nah, untuk bahan yang kedua, tentunya kita butuh singkongnya ya teman-teman. Nah, singkongnya ini aku saranin menggunakan singkong madu supaya rasanya lebih manis. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan ragi ya. Nah, ragi ini akan disesuaikan dengan berapa banyak tape yang akan dibuat. Nah, untuk alat yang pertama, kita perlu menyiapkan Tupperware. Nah, ini yang bagian pentingnya nih teman-teman. Jangan lupa izin ke mama ya. Kalau nggak, nanti kita kena marah deh. Nggak, bercanda. Langsung lanjut. Oke, kita juga memerlukan sarung tangan supaya tapenya lebih higienis ya. Setelah itu, kita juga perlu menyiapkan pisau dapur, lalu garpu, dan yang terakhir adalah panci untuk merebus singkong. Oke, kalau semua alat dan bahan sudah kita siapkan, langsung aja nih kita kupas singkongnya. Bentar. Oh ya teman-teman, sebelum kita potong singkongnya, kita harus cuci tangan dulu ya, supaya bersih. Oke, sekarang tangan aku udah bersih nih teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan sarung tangan lagi ya, supaya menjadi lebih higienis. Karena salah satu kunci dari membuat tape yang baik adalah kita harus bersih supaya tidak ada bakteri yang menempel pada singkong yang akan menghambat proses fermentasi dari tape itu sendiri ya. Nah, jadi tipsnya untuk membuat tape ini adalah tangan kita harus bersih. Kalau bisa menggunakan sarung tangan ya. Nah, karena sarung tangannya udah kepasang, langsung aja nih teman-teman kita potong singkongnya. Nah, untuk memotong singkongnya teman-teman, kalian harus hati-hati ya, jangan sampai terkena tangan. Nah, selain itu aku juga nyaranin teman-teman pakai nampan ya, supaya motongnya lebih enak. Oke, karena aku di sini motongnya agak lama, daripada teman-teman bosan ya kan ngeliatin aku potong singkong gitu, mending aku cepetin dulu ya videonya. Oke, setelah kalian sudah mengupas singkongnya, jangan lupa nih teman-teman, kalian cuci dulu ya, supaya bersih. Oke, setelah kalian mencuci singkongnya, kalian langsung potong-potong nih teman-teman menjadi beberapa bagian. Nah, untuk ukurannya sendiri sebenarnya selera masing-masing ya. Oke teman-teman, setelah kita memotong singkongnya menjadi beberapa bagian, saatnya kita timbang nih teman-teman berapa total berat yang kita punya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, singkong yang sudah aku potong seberat 500 gram ya. Nah, dengan menimbang ini teman-teman, kita menjadi tahu berapa banyak ragi yang harus kita pakai. Oke, setelah itu kita masukkan satu persatu potongan singkongnya ke dalam panci untuk direbus. Oke, setelah kita sudah memasukkan semua potongannya ke dalam panci, kita tutup pancinya lalu kita tunggu hingga airnya mendidih. Nah, jika airnya sudah mendidih, kita akan mengeluarkan singkongnya dan kita akan mengetes tingkat kematangannya. Di sini kita mau singkongnya setengah matang ya, supaya tidak terlalu lembek ketika menjadi tapai. Nah, cara untuk mengetahuinya adalah kalian harus menusuk singkong itu menggunakan garpu. Jika sudah cukup lembut, maka kalian harus mematikan kompornya lalu meniriskan singkongnya. Oke, setelah kalian tiriskan singkongnya, kalian harus tunggu singkong ini dingin terlebih dahulu sebelum kalian taburkan ragi. Oke teman-teman, sekarang singkongnya udah dingin nih. Sekarang sudah saatnya kita taburkan dengan ragi. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan wadah yang sudah kita lapisi dengan daun pisang yang bertujuan agar tapai menjadi lebih wangi setelah proses fermentasi. Nah, ragi yang sudah ditimbang, dihancurkan, lalu ditaruh di mangkok agar prosesnya menjadi lebih mudah. Nah, sembari menunggu singkongnya, aku ada pertanyaan nih teman-teman. Pertanyaannya, sebenarnya kalian tahu nggak sih bagaimana proses fermentasi yang terjadi pada singkong ini? Aku yakin pasti kalian semua udah pada tahu ya. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi sebenarnya pembuatan tape ini kan melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape yang dicampurkan pada umbi. Reaksi dalam fermentasi singkong ini menjadi tape adalah glukosa yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi ini akan menghasilkan etanol.
Nah, jadi seperti ini teman-teman proses yang terjadi dalam fermentasi singkong. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, ini bentar lagi mau selesai. Nah, jadi lumayan mudah kan proses pembuatan tapenya. Tapi jangan senang dulu nih teman-teman, karena kita masih harus menunggu proses fermentasi selama 2-3 hari. Sampai bertemu besok, dadah! Oke teman-teman, ini udah 2 hari nih setelah kita naburin raginya. Nah, langsung aja kita lihat ya, apakah ada perubahan. Kita buka dulu. Oke, nah dari yang kita bisa lihat, ini warnanya jadi lebih kuning dan kelihatannya bakal lebih empuk ya. Ah, gimana kalau kita bikin sinematiknya? Sebentar. Karena ini udah di akhir video, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton sampai detik ini. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Oke, lanjut.